Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Maharani dengan NIM H01243008 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek final test saya yang berjudul Model-model Pembelajaran Inovatif yang berbasis Filosofi Konstruktivisme. Proyek ini merupakan implementasi dari Project Based Learning yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai berbagai model pembelajaran inovatif yang berlandaskan filosofi konstruktivisme serta relevansinya dalam pendidikan abad ke-21. Sebelum membahas model-model pembelajaran tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran inovatif merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk menciptakan proses belajar yang lebih aktif, kreatif, efektif, dan bermakna bagi peserta didik. Berbeda dengan pembelajaran konvensional yang umumnya berpusat pada guru, model pembelajaran inovatif memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam proses belajar sehingga mereka dapat menemukan dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Pada era pendidikan abad ke-21 seperti sekarang, penggunaan model pembelajaran inovatif menjadi sangat penting. Hal ini karena peserta didik tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, tetapi juga harus memiliki berbagai keterampilan penting seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Oleh karena itu, guru perlu memilih model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik mengembangkan kompetensi-kompetensi tersebut. Selanjutnya, model pembelajaran inovatif memiliki beberapa ciri utama. Pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Kedua, peserta didik didorong untuk aktif dalam proses pembelajaran. Ketiga, pembelajaran diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Keempat, pembelajaran dikaitkan dengan situasi nyata yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Kelima, pembelajaran mengutamakan kerjasama dan komunikasi. Dan yang terakhir, pembelajaran memanfaatkan berbagai sumber belajar termasuk teknologi. Setelah memahami pengertian dan ciri-ciri model pembelajaran inovatif, selanjutnya saya akan membahas filosofi yang menjadi dasar dari model-model tersebut, yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan pandangan yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru kepada peserta didik. Pengetahuan harus dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman, pengamatan, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam pendekatan konstruktivisme, peserta didik bukan lagi dianggap sebagai penerima informasi yang pasif, melainkan sebagai individu yang aktif dalam membangun pemahamannya sendiri. Sementara itu, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu dan membimbing proses pembelajaran. Alasan teoritis konstruktivisme banyak dipengaruhi oleh dua tokoh penting, yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Menurut Jean Piaget, belajar merupakan proses aktif dalam membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Piaget menjelaskan dua proses penting yang terjadi dalam pembelajaran, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses ketika seseorang memasukkan informasi baru ke dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Sedangkan akomodasi adalah proses menyesuaikan struktur pengetahuan yang sudah ada agar sesuai dengan informasi baru yang diperoleh. Sebagai contoh, seorang anak yang mengetahui bahwa burung memiliki sayap mungkin akan menganggap kupu-kupu sebagai burung karena sama-sama memiliki sayap. Namun setelah memperoleh informasi baru, anak tersebut akan memahami bahwa kupu-kupu berbeda dengan burung. Proses penyesuaian pemahaman inilah yang disebut akomodasi. Piaget menegaskan bahwa peserta didik harus aktif dalam proses belajar karena pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman langsung akan lebih bermakna dibandingkan hanya menerima informasi secara pasif. Selain Piaget, terdapat teori konstruktivisme sosial dari Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, proses belajar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh interaksi sosial. Vygotsky berpendapat bahwa pengetahuan dibangun melalui komunikasi, diskusi, dan kerjasama dengan orang lain. Salah satu konsep penting yang diperkenalkannya adalah Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD merupakan jarak antara kemampuan yang dimiliki peserta didik ketika belajar sendiri dengan kemampuan yang dapat dicapai ketika mendapat bantuan dari guru atau teman sebaya yang lebih memahami materi. Konsep ini menunjukkan bahwa dukungan dan interaksi sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa model pembelajaran inovatif yang berbasis konstruktivisme. Model pertama adalah Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Dalam model ini, peserta didik diajak untuk mengidentifikasi masalah, mencari informasi yang relevan, menganalisis data, dan menemukan solusi secara mandiri maupun kelompok. Sebagai contoh, guru dapat memberikan permasalahan mengenai rendahnya minat membaca siswa di sekolah. Peserta didik kemudian diminta mencari penyebab masalah tersebut dan merancang solusi yang dapat diterapkan. Melalui model ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga belajar berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara logis. Model kedua adalah Project Based Learning. Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada penyelesaian suatu proyek tertentu. Dalam model ini, peserta didik diberikan tugas untuk menghasilkan produk atau karya sebagai hasil pembelajaran. Contohnya adalah membuat video pembelajaran, poster edukasi, majalah digital, atau presentasi multimedia. Melalui proyek tersebut, peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara langsung sehingga pemahaman terhadap materi menjadi lebih mendalam dan bermakna. Selain itu, model project based learning juga dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan kerjasama, keterampilan komunikasi, serta kemampuan mengelola waktu. Model ketiga adalah inquiry learning. Inquiry learning merupakan model pembelajaran yang menekankan proses penyelidikan ilmiah. Peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan secara mandiri. Sebagai contoh, peserta didik dapat melakukan penelitian sederhana mengenai kebiasaan belajar teman-temannya, kemudian mengelola data dan menyajikan hasil temuannya. Melalui model ini, peserta didik belajar menjadi lebih kritis, logis, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap berbagai fenomena yang mereka temui. Model keempat adalah Discovery Learning. Discovery Learning merupakan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan konsep atau prinsip pembelajaran secara mandiri melalui berbagai aktivitas belajar. Dalam model ini, guru tidak langsung memberikan jawaban, tetapi memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga peserta didik dapat menemukan konsep yang dipelajari sendiri. Karena menemukan sendiri konsep pembelajaran, peserta didik biasanya memiliki pemahaman yang lebih kuat dan mampu mengingat materi dalam jangka waktu yang lebih lama. Model kelima adalah Cooperative Learning. Cooperative Learning merupakan model pembelajaran yang menekankan kerjasama dalam kelompok kecil. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk membantu anggota lainnya mencapai tujuan pembelajaran bersama. Melalui model ini, peserta didik belajar menghargai pendapat orang lain, meningkatkan kemampuan komunikasi, serta membangun sikap tanggung jawab dan kerjasama. Model ini sangat sesuai dengan teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky karena menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membangun pengetahuan. Setelah membahas berbagai model pembelajaran inovatif berbasis konstruktivisme, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan keterbatasannya. Beberapa kelebihan model pembelajaran berbasis konstruktivisme yaitu mampu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, dan membantu peserta didik memahami konsep secara lebih mendalam, serta meningkatkan kemampuan dan juga kerjasama, menjadikan pembelajaran lebih bermakna karena dikaitkan dengan pengalaman nyata, serta mendorong peserta didik menjadi lebih mandiri dalam belajar. Namun demikian, model pembelajaran ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih panjang, memerlukan perencanaan yang matang dari guru, membutuhkan fasilitas dan sumber belajar yang memadai, serta proses penilaian yang cenderung lebih kompleks dibandingkan pembelajaran konvensional. Meskipun demikian, kelebihan yang dimiliki model pembelajaran berbasis konstruktivisme jauh lebih besar dibandingkan keterbatasannya sehingga model ini tetap relevan untuk diterapkan dalam pendidikan modern. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa model-model pembelajaran inovatif berbasis filosofi konstruktivisme merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat kegiatan belajar. Melalui model problem-based learning, project-based learning, inquiry learning, discovery learning, and cooperative learning, peserta didik dapat membangun pengetahuan secara aktif melalui pengalaman dan interaksi sosial. Model-model tersebut juga mampu membantu peserta didik mengembangkan kompetensi penting abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Oleh karena itu, penerapan model pembelajaran inovatif berbasis konstruktivisme sangat penting untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan masa kini. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.